Tahun 2022 ini memang bukan tahun yang menyenangkan buat investasi. IHSG nggak kemana-mana. Di Amerika lebih parah lagi. Indeks S&P 500 turun 21% dan Nasdaq 100 turun 29% dari awal tahun. Harga Bitcoin yang turun 55% juga seakan nggak mau kalah. Kekhawatiran akan resesi ditambah lagi perang Rusia-Ukraina yang seakan tidak berujung masih menjadi sentimen yang dominan di market. Lalu kita mesti ngapain? Hai, masih kabar kurang baik di sini karena portofolio investasi masih banyak yang betah merah-merah ya. Inflasi dan suku bunga masih mempengaruhi laju pergerakan bursa global dan juga IHSG. Harga barang yang naik, nilai tukar rupiah USD yang melemah, kenaikan harga listrik dan BBM di awal Juli ini juga memberikan sentimen negatif untuk IHSG. Orang jadi panik dan terjadi aksi sell off. Akhirnya, sektor teknologi yang turun 17% sejak awal tahun menjadi top losers di IHSG. Sedangkan yang menjadi top gainers tertinggi dipegang oleh sektor energi yang naik 43%. Nggak jauh beda dengan market US yang masih merah-merah juga. Sektor consumer turun 29%, sektor services turun 26%, dan sektor teknologi turun 26% menjadi top 3 losers di market US sepanjang tahun 2022 ini. Sedangkan yang berjaya adalah sektor energi yang naik 7,25%. Makanya portofolio saham US aku juga masih merah-merah. Tapi nggak apa-apa, walaupun kondisinya kurang bersahabat, semoga kita bisa menyulap bad news ini menjadi good news kalau kita bisa mengerti situasinya. Emang situasinya gimana, Kak? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kronologi lengkapnya pernah aku bahas di video yang ini ya. Tapi singkatnya, inflasi di planet bumi ini udah terlalu nggak sehat. Inflasi di Indonesia pada Juni aja udah mencapai 4,35%. Paling tinggi dalam 5 tahun terakhir dan jauh lebih tinggi dibanding Mei yang 3,55%. Padahal target inflasi Bank Indonesia di 2022 ini cuma 3%. Nah, inflasi dan suku bunga ini emang selalu berkorelasi terbalik. Kalau inflasinya terlalu tinggi, artinya suku bunga masih terlalu rendah. Jadi untuk turunin inflasi, suku bunga harus dinaikin. Dan suku bunga dan aset beresiko tinggi juga berkorelasi terbalik. Kalau suku bunga dinaikin, biasanya harga aset yang high risk bakal turun. Kalau di US gimana, Kak? Buset, jauh lebih tinggi lagi. Udah sampai 9,1% di Juni kemarin. Ini adalah tingkat inflasi tertinggi dalam 41 tahun terakhir, sejak Desember 1981. Kenaikan ini disebabkan adanya kekurangan pangan dan energi global karena konflik Rusia-Ukraina. Jadi berdampak pada tingginya harga di dalam negeri. Tapi kalau kita lihat-lihat ya, tingkat inflasi ini berpotensi sudah peak atau sudah cukup lah ya naiknya karena permintaan rumah baru di US sudah turun signifikan akibat kenaikan mortgage rate atau bunga KPR, dan harga mobil bekas sejak awal tahun juga nggak mengalami kenaikan. Nah, ini artinya daya beli dan konsumsi masyarakat semakin melemah dan pada akhirnya tingkat inflasi diharapkan turun secara bertahap. Tapi nggak ada yang tahu karena perang Rusia-Ukraina masih jadi cerita yang belum selesai dan COVID masih setia menemani kita. Melihat hal itu, Bank Sentral Amerika The Fed sudah secara resmi menaikkan suku bunga acuan mereka sebesar 0,75% di Juni kemarin, dan ini merupakan peningkatan suku bunga terbesar dalam 25 tahun terakhir. The Fed juga mengisyaratkan bakal terus menaikkan suku bunga secara agresif dengan target 3,4% di akhir tahun 2022 ini. Atau masih ada kenaikan 1,75% lagi di sepanjang tahun ini. Tapi Jerome Powell sebagai gubernur dari Bank Sentral Amerika The Fed juga bilang dalam beberapa bulan ke depan mereka bakal lihat dulu nih apakah inflasinya menurun atau enggak dan apakah konsisten dengan target inflasi mereka di 2%. Jadi besarnya kenaikan suku bunga akan tergantung dari data selanjutnya dan perkembangan outlook perekonomian. Sebenarnya agak galau juga ya, soalnya kalau The Fed ini terlalu lambat untuk naikin suku bunga, bisa-bisa nanti inflasinya makin tinggi dan sulit dikendalikan. Tapi kalau The Fed ini terlalu cepat naikin suku bunga, ini bisa memperlambat perekonomian dan menyebabkan resesi. Kalau menurut kalian gimana? Mendingan cepat naikin biar inflasinya turun atau pelan-pelan aja? Coba tulis di komen. Lalu pertanyaan selanjutnya, gimana nasib saham-saham kita, Kak? Biarlah chart S&P 500 ini yang bantu menjawab ya. Bisa kita lihat indeks S&P 500 nih lagi berada di bear market ya. Indeks Amerika ini udah turun lebih dari 20% sejak awal tahun sampai dengan sekarang. Nah, penurunan ini adalah yang terburuk sejak tahun 1962 menurut analis di Bank of America.
dan yang terburuk kedua dalam sejarah sejak 1935. Nilai saham-saham teknologi harus turun karena kinerja keuangan perusahaan-perusahaan tersebut sangat bergantung dengan daya beli masyarakat. Dari awal tahun ini Apple sudah turun 20%, Microsoft turun 25%, Amazon turun 35%, dan Tesla sudah turun 39%. Nah, setelah semua update ini, sekarang adalah waktu yang pas untuk bertanya, jadi kita harus ngapain, Kak? Menurut aku, karena kondisi pasar tuh masih sangat dipengaruhi oleh pergerakan inflasi dan suku bunga yang kemungkinan masih bisa naik ya, karena didorong oleh ketidakpastian dunia ini, aku sebenarnya masih nabung rutin aja seperti biasa. Pilih saham-saham big caps yang punya porsi besar di indeks, karena saham-saham itu punya likuiditas yang tinggi, market cap-nya besar, dan juga fundamental perusahaan yang baik. Jadi ketika crash, walaupun saham-saham ini tetap bakal turun, tapi penurunannya nggak bakal sedalam yang lain, dan ketika marketnya sudah berbalik, biasanya mereka bakal recover lebih duluan. Contohnya Indonesia yang tetap kuat di tengah market anxiety ini, kalau kita lihat, IHSG masih mampu bertahan dan mencetak kenaikan yang paling unggul dibandingkan indeks regional lainnya, thanks to banks dan energy sectors. Porsi perbankan di IHSG itu 26% dan energi 12%. Kalau di indeks US, porsi terbesar saat ini masih sektor teknologi, sebesar 28%-an, makanya aku juga tetap top up saham-saham teknologi, terutama Apple, Tesla, dan Nvidia dengan alasan sebagai berikut. Apple karena dia inovatif dan punya customer loyalty yang tinggi, Tesla karena dia masih jadi top of mind di electric vehicle, dan Elon Musk juga terus stay relevant untuk ngebantu Tesla fokus di R&D-nya tanpa harus ngeluarin biaya advertising. Dan juga Nvidia karena dia leading atau memimpin di software untuk gaming dan juga mobile computing. Nah, saham-saham ini aku beli di apps GoTrade Indonesia yang sekarang udah ada fitur bahasa Indonesia. Jadi bakal lebih ngebantu banget untuk investor lebih mudah investasi di saham US. Jadi buat kalian yang udah punya apps-nya, tinggal update aja di Play Store atau App Store. Nah, buat kalian yang baru mau mulai nih investasi saham US, kalian bisa klik link yang ada di description box dan pakai token aku ini buat dapetin $2 secara gratis. Nah, mungkin ada yang gatel nih lihat merah-merah dan pengen borong aja mumpung lagi diskon. Menurut aku, better not, coba tahan dulu. Mending kita siapin uang dingin mungkin sekitar 30-40% dari aset kita untuk dipakai nih kalau kondisinya kayak udah reda nih badannya atau penurunannya tuh sudah bottom. Nah, disitulah kita pakai lebih banyak uang untuk serok. Well, itu dia beberapa update portofolio aku dan market dunia. Semoga bermanfaat ya. Kalian juga boleh share pendapat dan juga kondisi portofolio kalian di komen ya. Again, thank you for watching. See you di video yang lain dan bye-bye.